Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Hafsa dengan NIM F52124-085. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Access Control Matrix atau disingkat ACM yang merupakan bagian dari mata kuliah Keamanan Sistem dan Informasi. Sebelumnya saya jelaskan sedikit apa itu ACM. Access Control Matrix adalah tabel yang menunjukkan hak akses setiap pengguna terhadap file atau sumber daya dalam sistem komputer. Nah, ACM ini berfungsi untuk mengatur siapa yang boleh membaca, menulis, atau menghapus data tertentu, sehingga keamanan dan privasi sistem tetap terjaga. Dan secara umum ada 3 komponen utama dalam ACM. Yang pertama adalah baris, itu mewakili user atau nama user. Yang kedua adalah kolom, itu mewakili file atau objeknya. Dan yang terakhir adalah isi tabel, yang menunjukkan jenis hak akses seperti write, writing, atau no access. Nah, selain itu, ACM juga memiliki banyak manfaat, terutama untuk membantu administrator dalam mengontrol akses pengguna, mencegah kebocoran data, serta meningkatkan keamanan sistem informasi. Oke, jadi langsung masuk saja ke contoh kasusnya agar lebih mudah dipahami. Jadi di sini diketahui ada 3 user, yaitu Alim, Liam, dan Mila yang masing-masing memiliki file. Nah, Alim memiliki file yang bernama Let Alim Jar, dan hanya Liam serta Mila yang dapat membacanya. Terus user yang kedua ada Liam yang memiliki file Let Liam Jar yang dapat dibaca dan ditulis oleh Mila, sedangkan Alim hanya bisa membaca. Dan yang user terakhir yaitu Mila yang memiliki file Let Mila Jar dan hanya bisa Mila sendiri yang akses dengan cara membaca dan menulis file tersebut. Nah, jadi di sini ada perubahan akses terhadap file-file dari user. User pertama adalah Mila, itu memberikan hak membaca kepada Liam untuk file miliknya. Yang kedua ada user Alim yang menghapus hak membaca dari Liam untuk file yang ia miliki. Jadi sesuai kondisi awal, user Alim bisa membaca dan menulis di filenya sendiri, tapi hanya bisa membaca di file Liam dan Mila. Untuk user kedua, dia bisa membaca file Alim dan bisa membaca file dan menulis di file dia sendiri, tapi tidak mempunyai akses ke file Mila. Dan user ketiga, yaitu Mila, dia bisa membaca di file Alim dan bisa membaca dan menulis di file Liam dan file miliknya sendiri. Dan setelah melalui perubahan, user Alim bisa membaca dan menulis di filenya dia sendiri dan hanya bisa membaca di file Liam dan file Mila. Dan user Liam, dia tidak mempunyai akses ke file Alim, tapi bisa membaca dan menulis di filenya sendiri dan hanya bisa membaca di file Mila. Dan untuk user Mila, dia bisa membaca di file Alim dan bisa membaca dan menulis di file Liam dan file miliknya sendiri. Dari hasil perubahan tersebut, terlihat bahwa Liam kehilangan akses ke file milik Alim, namun mendapat izin membaca file milik Mila. Sedangkan hak akses Alim dan Mila tetap sama seperti sebelumnya. Dari pembahasan Access Control Matrix tadi, dapat disimpulkan bahwa setiap pengguna memiliki hak akses yang berbeda terhadap setiap file. Matriks ini mempermudah pengaturan izin baca dan tulis, serta membantu menjaga keamanan dan kerahasiaan data dalam suatu sistem. Secara keseluruhan, Access Control Matrix berfungsi penting dalam manajemen keamanan sistem informasi karena mampu membatasi siapa saja yang boleh mengakses, mengubah, dan melihat data tertentu. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.